Salam, Jemaat GBI Eklesia Taman Semanan. Tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Engkaulah Tuhan kami, pencipta bahkan penebus kami di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, Kau lebih mengenal diri kami daripada diri kami dalam mengenal diri kami. Bahkan Engkau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Maka pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan, jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Karena pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan bukan supaya keinginan kami dikabulkan, melainkan supaya makin tinggi tingkat pengenalan kami akan Engkau, apa yang Kau kehendaki dan apa yang berkenan di hadapan Engkau, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus dalam kebenaran yang mendasar inilah berbicara kepada kami semua. Sebab dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa-masa kita akan memperingati kelahiran Yesus Kristus, sangat penting sekali kita merayakan Natal bukan seperti yang kita maksud, melainkan persis seperti yang Tuhan maksud. Bukan seperti yang kita maksud, melainkan persis seperti yang Tuhan maksud. Supaya perayaan Natal kita itu berkenan di mata Dia. Untuk itu, Jemaat GBI Eklesia Taman Semanan, dimanapun Anda berada, saya rindu Anda pegang Alkitab. Ada Alkitab dekat Anda. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Saya minta kita membacanya bersama-sama dengan bersuara. Di bawah judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencamarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya ulangi ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari, saya membutuhkan Anda punya konsentrasi sedikit ekstra mendengarkan kebenaran firman hari ini. Kita mulai dari ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa malaikat Tuhan yang notabene utusan Allah menyatakan kepada Yusuf bahwa engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus itu dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Yeshua, ada kesamaan dengan Yosua. Artinya Allah penolong, Allah penyelamat kepada hal yang paling serius dalam hidup manusia. Yaitu apa penekanannya? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jemaat sekalian, jangan gagal fokus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini tidak boleh terlupakan. Ini tidak boleh digeser dengan hal-hal yang lain. Yesus fokusnya datang ke dunia bukan untuk sakit sembuh. Bukan. Bukan untuk memulihkan ekonomi. Bukan itu fokus. Bukan untuk menghentikan pandemi COVID-19. Bukan. Atau pandemi-pandemi lain. Bukan untuk membuat orang gak punya anak, jadi punya anak. Bukan. Ini penting sekali. Supaya kita jangan salah merayakan Natal seperti yang dipikirkan Tuhan Yesus. Perhatikan jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Lihatlah, serius tidak serius satu masalah. Bisa kita lihat apa akibatnya dan siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Contoh, mana lebih serius, kanker atau bisul? Semua kita tahu bukan? Pasti kanker. Why? Karena akibatnya bisa mati, bisul tidak. Why? Mengapa? Karena yang turun tangan mengatasi bisul dengan turun tangan mengatasi kanker beda. Umumnya orang kena bisul, jangankan ke rumah sakit umum, ke puskesmas pun tidak. Cukup urus sendiri, nanti dia matang ke biru meletus sembuh. Tetapi kalau kanker, Anda nggak bisa ke puskesmas. Anda ke rumah sakit umum atau ketemu dengan minimal 2 dokter spesialis. Kalau Anda kanker paru-paru, Anda harus berkonsultasi dengan dokter ahli paru-paru dan dokter ahli kanker. Jadi kelihatan mana yang serius atau tidak. Pertanyaan jemaat, mana lebih serius, dosa atau kanker? Ini penting sekali. Karena apa? Karena orang sakitnya sembuh bukan jawaban. Orang kanker sembuh, orang COVID-19 sembuh. Tanpa menikmati Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa kita, tetap binasa. Orang yang gak punya anak dapat anak, orang dipulihkan ekonominya. Tetapi kalau tanpa dibereskan dosanya, tetap akan kecewa pada akhir hayatnya. Ini penting sekali. Makanya dosa yang serius. Karena apa? Kalau akibat kanker, mati secara lahiriah. Jangan lupa jemaat yang dikasih Tuhan. Orang sakit kanker didoakan gak sembuh, tetap bisa masuk surga. Orang sakit kanker didoakan tidak sembuh, tetap
bisa menikmati keselamatan jiwanya. Karena kanker hanya sekedar lahiriah. Sebaliknya, orang sakit kanker sembuh tanpa pertobatan, tanpa menerima penebusan dari Kristus, tetap binasa masuk neraka. Makanya kita harus tahu, upah dosa maut. Upah kanker hanya mati secara lahiriah. Bukan upah kanker maut, bukan upah COVID-19 maut, bukan. Upah dosa maut. Makanya akibat dosa, apa kata Allah kepada Adam dan Hawa ketika mereka tidak taat? Ingat arti dosa, tidak taat. Tuhan larang mereka memakan buah yang satu itu. Fokusnya bukan buah, fokusnya perintahnya. Kita tahu semua, Adam dan Hawa tidak taat. Maka tidak taat itu serius sekali Bapak Ibu. Anak-anak muda. Maka ketidaktaatan itu gambaran tentang dosa. Akibatnya diusir. Putus hubungan dengan Allah. Arti putus hubungan dengan Allah berarti kita tidak bersama si pencipta. Maka kita tidak berfungsi. Kita tidak bernilai. Itu arti kalau kau makan buah itu Adam dan Hawa, kau akan mati. Karena tidak berfungsi. Kalau kita punya mic seperti yang saya pegang ini. Mic ini berfungsi kalau dipegang manusia, digunakan manusia. Begitu mic ini pisah dengan manusia, dia tidak berfungsi. Orang paling malang dalam hidup ini Bapak Ibu jemaat sekalian adalah berdosa, adalah tidak taat, adalah putus hubungan dengan Allah. Tidak ada kejadian apapun dalam diri manusia yang mampu memutuskan hubungannya dengan Allah selain dosa. Dosa itu serius. Dan seperti yang tadi, berikutnya setelah putus hubungan dengan Allah, cepat atau lambat, pasti orang ini, orang berdosa, saudara dan saya, tanpa menerima Yesus sebagai juru selamat, menebus dosa kita, cepat atau lambat pasti mati dan binasa masuk neraka. Kematian kekal yang tidak habis-habisnya, tidak ada lagi kesempatan. Mayoritas orang di dunia, sayangnya tidak sedikit orang Kristen, mengerti dosa itu serius, mengerti dosa itu mengerikan setelah mati. Catat Bebek, setelah mati baru sadar dosa itu mengerikan. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu, sebelum kita meninggal kita ngerti apa itu dosa, kita mengerti apa tujuan Allah mengirimkan anak yang tunggal yang disebut Natal supaya kita diselamatkan dari dosa kita. Makanya Bapak Ibu serius sekali dosa karena Tuhan yang turun tangan. Siapapun tidak bisa mengatasinya. Saya tarik ke analogi yang umum. Kalau ada kejadian di komplek perumahan kita, turun tangan Kapolsek, kita tahu masalahnya. Kemungkinan ada perampokan di situ, ada pembunuhan. Itu bobot Kapolsek. Otomatis kita tahu ada yang jauh lebih serius sekedar perampokan di satu komplek. Kalau masalah di situ turun tangan Kapolda. Kapolda itu kalau turun tangan kemungkinan ada teroris. Itu lebih serius jemaat yang dikasih Tuhan. Kebayang gak Anda betapa seriusnya, betapa sangat amat seriusnya. Kalau ada kejadian di komplek perumahan kita, turun tangan Kapolri plus Panglima ABRI ditambah Jokowi nongol di televisi. Itu lebih serius Bapak Ibu. Menjadi pertanyaan bagi kita semua. Masalah dosa, saya ulangi, masalah dosa. Bisa enggak Panglima ABRI turun tangan? Tidak, bukan.
Masalah dosa, bisa nggak Panglima TNI dengan Kapolri turun tangan? Nggak bisa. Presiden sekalipun gabung dengan Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Inggris, tidak bisa, dan tidak bisa. Menunjukkan memang serius sekali dosa itu, maka Tuhan turun tangan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau merayakan Natal dalam pengertian yang sebenarnya, seperti yang Tuhan maksud, jangan kita kompromi dengan dosa. Masalah Anda punya baju baru atau tidak, nggak penting. Bukan itu penentu. Masalah Anda punya pohon terang atau tidak, nggak itu yang menentu. Masalah Natal kita punya kue atau makanan istimewa, tidak, dan tidak. Semua itu kalau ada, tapi kita masih main-main dalam dosa. Kita tahu itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tahu itu melawan Tuhan. Kita tahu itu ketidaktaatan. Kita tahu itu dosa. Kita lakukan. Maka sampai kapanpun Anda dan saya tidak pernah merayakan Natal persis seperti yang Tuhan maksud. Makanya ia akan melahirkan anak laki-laki. Maria akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari ketidaktaatan supaya taat. Ini penting sekali. Menjadi pertanyaan berikutnya jemaat yang kasih. Kenapa berita Natal itu sukacita? Menjadi pertanyaan, mana orang lebih sukacita? Sembuh kankernya atau sembuh bisulnya? Sudah pasti lebih sukacita kalau disembuhkan kankernya, bukan? Karena itu konsekuensi kalau kita mengalami pemulihan kepada hal yang serius. Pasti lebih sukacita. Makanya kalau di gereja ada dua orang menyaksikan kesembuhan kanker dengan menyaksikan kesembuhan bisul. Orang gak tertarik mendengarkan kesembuhan bisul. Orang tertarik mendengar kesaksian kankernya disembuhkan. Itu wajar Bapak Ibu, anak-anak muda, jemaat sekalian. Apalagi dosa. Lebih serius dosa daripada kanker. Makanya berita keselamatan yang Yesus nyatakan ke dunia disambut para malaikat apa? Joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan yang tidak relatif. Berlaku kepada semua orang. Apakah dia kaya ataukah dia miskin. Apakah dia pejabat atau dia rakyat jelata. Apakah dia orang pintar atau orang sederhana. Apapun agamanya. Orang itu harus mengerti berita kesukaan besar ialah jika kita mengalami pengampunan dari Allah. Yesus datang memberikan keselamatan hal itu. Makanya Alkitab jelas, jemaat yang kasih. Alkitab jelas sekali. Tidak ada dalam Alkitab berkata, jika satu orang sembuh, ada sukacita di surga. Gak ada jemaat, gak ada. Jika ada orang gak punya anak, jadi punya anak, ada sukacita di surga. Tidak ada jemaat, gak ada. Tetapi Alkitab jelas sekali. Jika satu orang saja bertobat, apa arti bertobat? Menyerahkan dosa dan kejahatannya dan minta ampun kepada Tuhan. Berbalik meninggalkan kejahatannya. Maka seisi surga bersorak-sorai. Joy to the world. Apapun agama orang di dunia ini, bangsa apapun dia, suku apapun dia, di belahan bumi manapun dia berada, berita sukacita, joy to the world, kesukaan bagi dunia, adalah ketika Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang penting. Maka kekejianlah, mari kita sepakat, kekejianlah kalau kita merayakan Natal
kita masih main-main dalam dosa. Kekejianlah kalau kita merayakan Natal yang homoseks tetap homoseks, yang lesbian tetap lesbian, yang berzina tetap berzina, yang buka situs porno tetap buka situs porno, yang narkoba tetap narkoba, yang menipu istri tetap menipu istri, yang ngelawan suami tetap ngelawan suami, yang melawan orang tua tetap melawan orang tua, yang pemalas tetap pemalas, yang pembohong tetap pembohong. Itu kan menyakiti hati Tuhan. Jangan rayakan Natal, sedangkan Yesus yang menyatakan Natal, hari lahir Yesus. Jangan rayakan Natal kalau ada kehidupan kita dalam merayakannya itu bertentangan dengan tujuan Allah datang ke dunia. Ini yang pertama Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita merayakan Natal supaya kita jangan lagi main-main dalam dosa. Kita merayakan Natal, jika ada pendengar belum pernah bertobat lahir baru, ambil keputusan. Ini momentum yang indah dalam kasih anugerah Allah, supaya Bapak Ibu Jemaat sekalian, siapapun Anda yang mendengar, Anda tundukkan kepala, Anda berdoa, Tuhan, Kau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami orang berdosa dari dosa kami. Ambil keputusan, terima Tuhan secara pribadi. Berikutnya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat Yohanes pasal 8. Ayat 31 sampai 32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yang percaya, saya ulangi, yang percaya, bukan yang enggak percaya. Yang percaya kepadanya. Apa itu? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagi kita yang merayakan Natal dalam pengertian yang dasar kita, dosa kita diampuni, jangan lupa, setelah itu rayakanlah Natal yang lebih indah lagi, yaitu apa? Taat. Taat, taat, dan taat. Orang percaya tidak otomatis merdeka untuk hidup sepenuhnya dikuasai Allah. Orang percaya tetap bisa kembali kepada manusia lamanya, melakukan dosa-dosanya yang lama, atau melakukan dosa-dosa yang baru, kalau tidak taat. Makanya contohnya dalam pembacaan kita, Maria dan Yusuf. Inilah pribadi-pribadi yang memaknai Natal dengan benar, ketaatan. Kan kita semua tahu, Maria itu bertunangan dengan Yusuf. Belum suami istri. Malaikat Tuhan datang kepada Maria. Salam hai Maria, engkau yang dikasih karunia oleh Allah. Maria bertanya, siapakah aku ini yang boleh dilawat oleh malaikat Tuhanku? Maka malaikat Tuhan berkata, Maria, engkau akan mengandung. Maria spontan berkata, bagaimana mungkin? Karena saya belum bersuami. Artinya di situ, ya, tanpa suami nggak mungkin orang mengandung. Itu kan ukuran kita manusia. Kita harus sepakati 100%. Tanpa suami nggak mungkin seorang wanita mengandung. Atau tanpa lawan jenis berhubungan secara suami istri nggak mungkin mengandung. Tapi apa yang nggak bisa Allah lakukan? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi jemaat yang dikasih, bukan hanya itu makna dibilang, bagaimana aku belum bersuami? Bukan hanya tentang mengandungnya. Artinya apa? Bagaimana aku belum bersuami, aku mengandung, pasti dibunuh. Pasti dibunuh jemaat. Karena orang Yahudi, seorang wanita hamil di luar nikah, pasti dirajam. Ditambah lagi, dia kan sudah bertunangan.
Apa gambaran dalam pikiran dan perasaan Yusuf ketika aku yang tunangannya sudah hamil bukan dengan dia? Bagaimana mungkin malaikat? Itu sangat tidak mudah. Makanya Yusuf yang rohani diam-diam hendak menceraikan dia. Berlaku umum, Yusuf berpikir rupanya Maria sebenarnya suka sama pria lain. Maka dia dengan gentle, dia mengundurkan diri. Silakanlah kau menikah. Dan Maria, bagaimana mungkin dia menjelaskan kepada Yusuf, Koko Yusuf, Mas Yusuf, Abang Yusuf, aku hamil ini karena Tuhan. Wow. Pasti Yusuf kecewanya sangat. Maria, kau hamil di luar nikah. Kau hamil sementara aku tunanganmu. Itu sudah mengecewakan aku, Maria. Sudah mengecewakan aku. Kau pakai lagi nama Tuhan, kau hamil karena Tuhan. Itulah dalam pikiran Maria. Bagaimana mungkin malaikat? Dan Maria bukan saja tidak mungkin bisa menjelaskan kepada Yusuf. Maria tidak berbobot menjelaskan kepada orang tuanya. Apalagi kepada mertuanya. Itu mengerikan Bapak Ibu. Hayatilah situasi Maria. Makanya yang paling berbobot menjelaskan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang di dalam mimpi Yusuf. Dan dijelaskan sehingga Yusuf bisa menerima. Tapi begitu menerima, dia tidak segampang itu menjelaskan kepada orang tuanya. Itu tidak mudah. Apalagi kalau tahu ahli Taurat orang Farisi imam kepala. Bukan saja dirajam jemaat. Disertai dengan dibakar. Karena hamil di luar nikah itu dirajam. Hamil bukan saja di luar nikah. Bukan saja sedang punya tunangan. Membawa nama Tuhan. Tuhan yang membuat aku hamil. Itu menghujat berat di kalangan orang agama Yahudi. Maka dalam situasi seperti itu. Mereka taat. Apa kata Maria dalam Lukas? Dengan tidak mudah dia katakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Walaupun konsekuensinya. Dirajam, dibunuh, dibakar. Taat. Dan Yusuf juga taat. Ayat 24. Sesudah malaikat melawat dia dalam mimpi. Sesudah bangun dari tidurnya. Perhatikan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Persis. Taat. Maka Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa berita sukacita yang luar biasa dalam Alkitab yang utama dua. Saya ulangi, dua. Pertama, kesukaan bagi dunia. Karena Yesus datang menebus dosa manusia. Yang kedua, jangan lupa dong. Lukas 11 ayat 28. Apa itu? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa arti memeliharanya? Arti memelihara, merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Bandingkan dengan Yosua 1:8. Orang seperti inilah yang berbahagia karena Tuhan berkata, pasti perjalananmu berhasil dan beruntung. Maka Bapak Ibu, maknailah Natal bukan saja kita bertobat lahir baru, kita juga meninggalkan manusia lama kita, kita taat kepada Allah, konsekuensi logis. Dia menebus kita, dia membeli kita lunas dibayar dengan kematiannya. Maka Yesus Tuhan, Kyrios, kita doulos, kita budak. Maka Bapak Ibu jemaat sekalian,
Milikilah relasi yang luar biasa kepada Allah dengan mengabdi kepada Dia, dengan taat kepada Dia, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, puncaknya yang berkenan di mata Dia. Itu Natal. Bertobat lahir baru, mengakui dosa dan minta ampun. Yang kedua, taat melakukan apa kata Tuhan. Itu Natal. Dan luar biasanya, apa kata Tuhan? Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan memberikan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Why? Bapak Ibu, Tuhan sayang sekali, sempurna sekali kebenarannya, sempurna sekali kasihnya. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi Dia juga menyertai kita, supaya kita hidup dalam kekuatannya untuk tidak lagi melakukan dosa, untuk taat. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Ini inti kedatangan Yesus yang ke dunia. Ini intinya. Makanya Tuhan berkata, Allah menyertai kita. Sedihnya, saya ulangi, sedihnya, perhatikan Bapak Ibu, perhatikan jemaat sekalian. Sedihnya, orang menyalahgunakan makna Immanuel. Orang menyalahgunakan memaknai Allah menyertai saya. Apa itu? Perhatikan, Tuhan suruh kita baca Alkitab tiap hari, kita tidak taat. Tuhan perintahkan hai suami mengasihi istri, kita tidak taat. Tuhan perintahkan istri tunduk pada suami, kita nggak taat. Tuhan perintahkan hai anak-anak hormati orang tuamu, nggak taat. Tuhan perintahkan jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berzina, kita tidak taat. Begitu kita naik pesawat ke Bali, ke Singapura atau kemana, dalam ketidaktaatan kita gunakan Immanuel, Allah kami yang baik. Kami sekeluarga mau liburan ke Bali, sertai kami Tuhan. Immanuel, sertai kami Tuhan. Itu kan kekejian Bapak Ibu. Saya ulangi, itu kekejian. Kenapa kekejian? Kok Tuhan yang taat menyertai Anda untuk kepentingan Anda? Padahal Dia Tuhan, Dia Kyrios, Dia penebus. Itu menyesatkan. Kita taat kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga, membaca Alkitab bersama, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Kalau gagal ulangi, terus karena itu fokus. Jangan pernah menyerah. Orang-orang seperti itu kalau naik pesawat fokusnya bukan supaya jangan kecelakaan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan, bukan objek. Kita dulos, kita budak, kita objek. Dia subjek. Maka kita berdoa, Tuhan kami sekeluarga mau naik pesawat. Immanuel, Allah menyertai kami. Tolong kami naik pesawat tetap sopan. Untuk menyenangkan Dia, Dia bukan objek. Untuk menyenangkan Dia, tolong sopan. Ketika antrian, tolong kami, anak-anak kami tidak gerasa gerusu, tertib. Sedih kan kalau orang Kristen mengerti Immanuel, anaknya seenaknya main larian, gak ikutin ketertiban di bandara. Ini kan sedih. Tuhan tolong kami, ketika kami dalam pesawat, kami jangan sampai jadi batu sandungan. Allah Immanuel, sertailah kami untuk mempermuliakan Engkau, untuk tetap mengabdi Engkau, tetap taat dimanapun kami berada. Itu makna Immanuel Bapak Ibu jemaat sekalian. Itu arti merayakan Natal yang lebih indah lagi. Makanya berita Alkitab hanya dua yang utama. Apa itu? Orang bertobat lahir baru. Apa yang kedua? Orang itu dimuridkan supaya taat sampai mati. Itu dua. Makanya yang lain-lain, kesembuhan, nubuat, alat.
itu bukan tujuan. Alat supaya umat itu takut akan Allah. Umat itu supaya taat. Makanya di gereja jangan lagi menekankan kesembuhan. Jangan lagi menekankan dipulihkan ekonomi. Itu hanya bonus. Bukan fokus. Fokus adalah kita meninggalkan dosa kita. Kita hidup dalam kekuatan Allah. Kita taat kepada Dia. Maka orang Kristen, orang percaya, rayakanlah Natal dalam dua sukacita ini. Yaitu joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Karena dosa dan kejahatan kita dipikul Yesus. Dan kita bisa minta ampun dan bertobat. Ada kesempatan untuk dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kesukaan berikutnya adalah Lukas 11 ayat 28. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Yaitu merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Untuk itulah Allah turun ke dunia ini di dalam Yesus Kristus. Dan untuk itulah Yesus yang sudah menang atas kuasa maut itu dosa, Dia menyatakan Immanuel, Allah menyertai kita supaya karya Kristus 2000 tahun yang lampau datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa supaya kita jangan lagi berbuat dosa. Sebaliknya kita taat. Dan Yusuf dan Maria mencontohkan itu. Bapak orang beriman Abraham mencontohkan hal itu. Semua tokoh-tokoh Alkitab mencontohkan hal itu. Termasuk Yesus Kristus. Ketika Dia jadi manusia, mencontohkan hal itu. Dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Maka ikutilah Yesus. Ikutilah teladan Yesus. Itulah arti Kristen, pengikut Kristus. Maka setiap jemaat GB Eklesia Taman Semanan, dimanapun Anda berada, rayakanlah Natal. Yang belum menerima Yesus secara pribadi, terimalah Tuhan Yesus secara pribadi. Yang sudah terima Tuhan secara pribadi, jangan lagi kompromi dengan dosa. Allah Immanuel memampukan kita untuk meninggalkan dosa, berhenti berbuat dosa, jijik terhadap dosa, dan taat kepada perintah Tuhan. Dan itulah yang membuat kita berbahagia dan membuat Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sebab Engkau baik dan sangat amat baik. Kebenaran firman hari ini membenahi paradigma kami, sudut pandang kami berkenaan dengan Natal. Oleh karena itu, ya Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih karunia-Mu melalui pertolongan Roh Kudus, lawatilah kami dengan kebenaran firman ini. Supaya kami jangan lagi merayakan Natal seperti yang kami maksud. Melainkan persis seperti yang Kau maksud. Untuk itu Tuhan, karena Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dari dosa, dalam nama Yesus, jamahlah kami semua untuk mengakui dosa dan kejahatan kami, untuk kami bertobat, minta ampun, dan jika ada di antara kami belum pernah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pimpinlah dia untuk sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dalam nama Yesus Kristus. Berikutnya Tuhan, tolonglah kami setiap orang percaya. Setelah kami ditebus dari dosa dan kejahatan, dari ketidaktaatan yang begitu mengerikan, marilah kami memiliki tingkat kesabaran yang tinggi relasi kami. Yesus Tuhan, kami dulos, kami hamba. Maka fungsi hamba melakukan apa kata tuannya. Maka tolonglah makna Immanuel. Allah menyertai kami. Memberkati jemaat untuk senantiasa
memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, ada Allah menyertai kami dimanapun dan kapanpun. Dalam situasi kondisi apapun, ada Allah menyertai kami semua. Dengan tujuan, kami hidup dalam kekuatan Allah. Supaya apapun yang kami alami, termasuk dalam situasi pandemi COVID-19, apapun yang kami alami, termasuk masalah rumah tangga, masalah perkawinan, masalah apa saja, kami tetap tegas terhadap diri kami, taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kami mengabdi kepada Immanuel, Allah menyertai kami dimanapun kami berada. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Membentuk karakter kami. Sehingga ada keteladanan hidup kami. Dan melalui ini dalam nama Yesus, utuslah kami Tuhan. Menjadi surat-surat yang terbuka hasil dari ketaatan oleh karena anugerah Tuhan. Kami menjadi teladan. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Maka Natal tahun ini semakin luar biasa. Setiap pribadi-pribadi jemaatmu dimanapun mereka berada, merayakan Natal yang berkenan di matamu. Merayakan Natal yang menyenangkan hatimu. Merayakan Natal yang membuat surga bersorak-sorai. Berkatilah Tuhan, terjemahkan lebih lanjut, materaikan dalam kasih anugerahmu. Dan tolong Roh Kudus, setiap kami mengimplementasikannya untuk menyenangkan Tuhan. Berkatilah jemaat GBI, Eklesi Taman Semanan. Berkatilah tunas gembala kami, Pak Hengkiso. Ibu, keluarga, semua keluarga besar, para hamba Tuhan yang melayani di GBI Eklesia. Di Taman Semanan ini, berkati mereka Tuhan. Ingatkan mereka, tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya dimanapun kita berada, bersama-sama katakan amin.